Mantan Gubernur NTB 2 periode Muhammad Zainul Madji alias TGB Tuan Guru Bajang hadir sebagai saksi dalam persidangan kasus dugaan tindak pidana korupsi pembangunan NTB Convention Center atau NCC pada Jumat 29 Agustus 2025. Kasus pembangunan NCC ini telah menyeret dua nama sebagai terdakwa, di mana dari pantauan Tribun Lombok, TGB tiba di Pengadilan Tipikor Mataram sekitar pukul 8.50 WITA mengenakan baju berwarna hijau dan peci hitam untuk memberikan kesaksiannya. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Lombok, Robi Firmansyah. Rekan Robi, silakan laporan Anda. Pada hari ini Jumat 29 Agustus 2025, mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat Tuan Guru Bajang Kiai Haji Muhammad Zainul Madji hadir dalam persidangan kasus dugaan korupsi pembangunan NTB Convention Center atau NCC, di mana TGB hadir sebagai saksi dari terdakwa Rosyadi Husaini Sayuti atau mantan anak buahnya yang saat itu menjabat sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. TGB hadir sekira pukul 8.50 waktu Indonesia Tengah menggunakan baju batik berwarna hijau lengkap dengan kopiah berwarna hitam. TGB saat persidangan tersebut diberikan beberapa pertanyaan oleh majelis hakim dan juga jaksa penuntut umum dan juga penasihat hukum dari masing-masing terdakwa, di mana saat ini dalam kasus dugaan korupsi pembangunan NTB Convention Center ini jaksa sudah menetapkan dua tersangka, yakni mantan sekda dan juga Direktur PT Lombok Plaza. Dan dalam keterangannya, TGB mengaku tidak mengetahui terkait penandatanganan perjanjian kerjasama oleh mantan sekda Rosyadi, di mana seharusnya perjanjian kerjasama itu tidak ditandatangani karena terdapat beberapa kewajiban daripada PT Lombok Plaza yang belum dipenuhi, di mana kewajiban tersebut sesuai dengan kesepakatan. Seharusnya PT Lombok Plaza memenuhi perjanjian tersebut, memenuhi kesepakatan tersebut maksud kami, sebelum dilakukan penandatanganan untuk melanjutkan proyek pembangunan NCC ini, di mana diantaranya perjanjian yang belum dipenuhi oleh PT Lombok Plaza ini yaitu melakukan pembangunan gedung pengganti laboratorium kesehatan dan juga ada gedung lainnya di atas lahan pembangunan NCC ini yang seharusnya dibangun oleh pihak PT Lombok Plaza. Kemudian ada juga uang atau ada juga jaminan senilai 5% yang harus diserahkan kepada Bank NTB Syariah sebagai bentuk komitmen dari PT Lombok Plaza dalam melakukan pembangunan kerjasama dengan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat ini, di mana pembangunan NCC ini kata TGB menggunakan skema bangun guna serah atau BGS, di mana seluruh pembangunan NCC ini ditanggung oleh pihak ketiga, dalam hal ini PT Lombok Plaza, sehingga pemerintah tidak mengeluarkan sedikit pun anggaran untuk pembangunan ini. Dan selain TGB, sebelumnya juga ada sejumlah saksi yang pernah diperiksa oleh yang juga sudah dihadirkan oleh terdakwa Rosyadi Husaini Sayuti maupun daripada terdakwa lainnya. Demikian Alinda dan juga Tribuners laporan yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih rekan Robi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Untuk melengkapi keterangan kami, pemirsa, berikut wawancara bersama mantan Gubernur NTB Tuan Guru Bajang. Seluruh rangkaian yang ditanyakan ya semampu saya menjawab. Mungkin ada yang di dalam juga bisa mendengar lah ya. Prosesnya menurut saya profesional, proporsional juga yang ditanyakan, dan tidak ada hal-hal yang tendensius. Ya mudah-mudahan lah hasilnya mencerminkan nilai keadilan yang sebenarnya. Dah gitu aja. Ini Tuan Guru tadi kan Tuan Guru sangat jelas menyebut bahwa dalam jalankan tupoksinya terdakwa ya dan mantan sekda ini profesional. Kalau tanggapan Tuan Guru terkait kasus ini seperti apa sebenarnya? Wallahu a'lam bishawab. Tapi saya kenal beliau ini pejabat yang melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh dan tidak ada hangki-pangki. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia.